Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran IPA. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang kunci dikotomi, kunci determinasi beserta contoh soalnya. Apa sih perbedaan antara kunci dikotom dan kunci determinasi? Kunci dikotom merupakan kunci determinasi yang paling sederhana, berbentuk bagan seperti ini, dan berisi keterangan ciri yang berlawanan. Contohnya berspora dan tidak berspora, berbiji tertutup dan berbiji terbuka, dan sebagainya. Sedangkan kunci determinasi merupakan suatu cara untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Kunci determinasi berisi uraian keterangan ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, kunci determinasi ini merupakan penjabaran dari kunci dikotom. Contoh kunci dikotom, ada sekelompok tumbuhan yaitu lumut, suplir, jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Kita klasifikasikan menjadi tumbuhan berspora dan tidak berspora. Anggota yang berspora adalah suplir dan lumut, sedangkan yang tidak berspora ada jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Berspora ini kita klasifikasikan lagi menjadi berbatang jelas dan tumbuhan tidak berbatang jelas. Yang berbatang jelas anggotanya adalah suplir, sedangkan yang tidak berbatang jelas anggotanya adalah lumut. Yang tidak berspora juga kita klasifikasikan, yaitu berbiji tertutup dan berbiji terbuka. Anggota berbiji tertutup yaitu jagung, kedelai, dan terung, sedangkan tumbuhan berbiji terbuka anggotanya adalah melinjo. Kemudian yang berbiji tertutup ini kita klasifikasikan kembali menjadi berkeping 2 dan berkeping 1. Anggota yang berkeping 2 ada kedelai dan terung, sedangkan anggota yang berkeping 1 adalah jagung. Nah, yang berkeping 2 ini kita klasifikasikan lagi berdasarkan bentuk bunganya, yaitu berbunga berbentuk kupu-kupu dan berbunga berbentuk trompet. Yang bunganya berbentuk kupu-kupu adalah kedelai, sedangkan yang berbunga trompet adalah terung. Nah, setelah semua anggota diklasifikasikan sendiri-sendiri, maka kita nomori. Yang berspora adalah 1A, maka yang tidak berspora adalah 1B. Berbatang jelas kita beri nomor 2A, maka yang tidak berbatang jelas 2B. Berbiji tertutup 3A, maka berbiji terbuka adalah 3B. Berkeping 2 adalah 4A, maka berkeping 1 adalah 4B. Berbunga kupu-kupu adalah 5A, maka berbunga trompet adalah 5B. Nah, inilah contoh kunci dikotom. Data pada kunci dikotomi tadi, jika ditulis akan menjadi kunci determinasi sebagai berikut. Jadi, ditulis semua dijabarkan berdasarkan nomor-nomornya. Contoh soal. Berdasarkan kunci determinasi di atas, tentukan kunci determinasi untuk lumut, jagung, dan terung. Yang pertama, kita lihat dulu untuk lumut. Lumut ini tumbuhan berspora atau tidak berspora? Ya, lumut adalah tumbuhan yang berspora, sehingga 1A, lumut ini berbatang jelas atau batangnya belum jelas. Lumut merupakan tumbuhan yang tidak berbatang jelas, maka di sini ditulis 2B. Nah, sudah selesai karena di sini sudah tercantum lumut, maka kunci determinasi untuk lumut adalah 1A dan 2B. Lanjut untuk jagung. Jagung ini tumbuhan berspora atau tidak berspora? Ya, jagung tidak berspora, sehingga 1B. Nah, di sini ada angka 3 ya. Jadi kita langsung ke ciri-ciri nomor 3, nomor 2 ini dilewati. Nah, jagung ini merupakan tumbuhan berbiji tertutup atau berbiji terbuka? Ya, jagung merupakan tumbuhan berbiji tertutup sehingga 3A. Karena berbiji tertutup, maka langsung ke ciri nomor 4, yaitu berkeping 2 atau berkeping 1. Nah, berkeping 2 ini dikotil seperti ini. Jika berkeping 1, maka monokotil. Jagung merupakan tumbuhan berkeping 1 atau monokotil sehingga 4B. Nah, di sini sudah ada jagung ya, sehingga kunci determinasi untuk jagung adalah 1B, 3A, dan 4B. Terakhir untuk terong. Terong merupakan tumbuhan berspora atau tidak? Nah, tidak berspora ya, maka langsung ke ciri nomor 3. Terong merupakan berbiji tertutup atau berbiji terbuka? Ya, berbiji tertutup. Terong ini merupakan biji berkeping 2 atau berkeping 1? Nah, terong merupakan biji berkeping 2 sehingga 4A.
Bunganya berbentuk kupu-kupu atau berbentuk trompet. Jelas berbentuk trompet karena di sini sudah tercantum terung, sehingga 5B. Jadi, kunci determinasi untuk terung adalah 1B, 3A, 4A, dan 5B. Contoh soal berikutnya, perhatikan kunci determinasi hewan berikut ini. Kunci determinasi yang sesuai dengan ciri-ciri bangsa ayam adalah, lihat mulai dari ciri yang pertama, ayam merupakan hewan bertulang belakang atau tidak bertulang belakang? Bertulang belakang ya, jadi 1A. Kemudian kita lihat ciri yang kedua, ayam tubuhnya ditutupi oleh bulu atau tidak? Ya, ditutupi oleh bulu, maka 2A. Ciri yang ketiga, berdarah dingin atau berdarah panas. Ayam merupakan hewan berdarah panas karena dia mampu mempertahankan suhu tubuhnya, maka 3B. Terakhir, ayam berkembang biak dengan bertelur, maka 4A. Maka jawaban yang benar di antara 4 opsi ini adalah yang B. Demikian materi pada video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.